Pemirsa, JD resmi menghentikan operasionalnya di Indonesia pada tahun 2023. Padahal perusahaan e-commerce ini sempat dikenal dengan jaminan produk original dan layanan logistik sendiri. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan terhubung dengan reporter kami di lapangan. Terima kasih. Saat ini saya sedang berada di lokasi yang sebelumnya menjadi bagian dari operasional JD ID. Meski memiliki konsep yang kuat, JD ID tetap harus menutup layanannya di Indonesia. Permisi Pak, dengan Bapak siapa di sini? Oh, saya dengan Kenneth Hayden Kurniawan, Pak. Apakah Bapak pensiunan dari PT JD ID? Iya, benar, Pak. Oh, saya izin bertanya ya Pak. Oh, boleh, Pak. Jadi pertanyaan pertamanya, mengapa JD ID bisa bangkrut dan menghentikan operasionalnya di Indonesia pada tahun 2023? Oh, gitu ya Pak pertanyaannya. Jadi JD ID bangkrut bukan karena satu faktor saja Pak, tetapi kombinasi beberapa hal seperti tingginya biaya operasional, terutama logistik dan gudang, serta pertumbuhan bisnis yang tidak secepat kompetitor lainnya. Oh, seperti itu ya Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Banyak yang bertanya nih Pak, apakah JD ID kalah bersaing dengan e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada? Apakah itu benar Pak? Sepertinya bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Kayak pasar e-commerce Indonesia sangat sensitif terhadap harga dan promo, sementara JD ID lebih fokus pada kualitas dan keaslian produknya. Terus juga strategi tersebut membuat JD ID sulit menarik pengguna dalam jumlah yang besar. Oh, seperti itu ya Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Lalu seberapa besar pengaruh keputusan perusahaan induk terhadap penutupan JD ID di Indonesia? Pengaruhnya sangat besar sih Pak. JD.com memilih mengalihkan fokus bisnis ke sektor logistik dan rantai pasok globalnya, sehingga operasional JD ID di Indonesia dihentikan kayak sebagai bagian dari strategi perusahaannya. Oh, seperti itu ya Pak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Dengan berbagai faktor yang telah dijelaskan, sebenarnya apa pelajaran terbesar dari bangkrut JD ID dan apa yang seharusnya dilakukan agar perusahaan seperti JD ID bisa bertahan di pasar e-commerce Indonesia? Kayaknya pelajaran terbesar dari bangkrutnya PT JD ID adalah bahwa kesuksesan global itu tidak menjamin keberhasilan di pasar lokal. Meskipun JD ID didukung perusahaan besar dan memiliki konsep yang kuat seperti jaminan produk original dan logistik sendiri, strategi tersebut kurang sepenuhnya menyesuaikan karakter konsumen Indonesia. Pasar e-commerce Indonesia sangat kompetitif dan didominasi oleh perang harga, diskon besar-besaran, terus juga gratis ongkir. Konsumen cenderung memilih platform yang menawarkan harga termurah, meskipun terkadang mengorbankan aspek kualitas. Sementara itu JD ID justru menempatkan kualitas dan keaslian sebagai nilai utama yang secara bisnis meningkatkan biaya operasional dan menekan margin keuntungan. Terus juga kayaknya selain itu pengelolaan gedung dan logistik sendiri memang memberikan kontrol kualitas yang baik. Tapi di sisi lain menjadi beban biaya yang sangat besar ketika pertumbuhan transaksi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak seimbang. Dari sisi strategi, JD ID juga relatif kurang agresif dalam membangun ekosistem pengguna dibandingkan pesaingnya. Platform lain berhasil menciptakan kebiasaan rutin seperti belanja harian melalui promo rutin, program loyalitas, dan kampanye besar-besaran, sementara JD ID lebih fokus pada segmen tertentu. Ditambah lagi keputusan perusahaan induk JDID.com yang mengalihkan fokus bisnis ke sektor logistik dan rantai pasok global mempercepat penutupan JD ID di Indonesia. Artinya, meskipun masih memiliki potensi, JD ID tidak lagi menjadi prioritas utama dalam strategi bisnis jangka panjang perusahaan induknya. Oh, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, langsung saja. Pemirsa, dapat disimpulkan bahwa bangkrut JD ID disebabkan oleh persaingan ketat, strategi bisnis yang kurang sesuai dengan pasar Indonesia, serta keputusan perusahaan induk. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam dunia bisnis digital di Indonesia. Sekian, terima kasih.